Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam dan membangunkan kami pada pagi yang cerah ini. Sebelum kami memulai aktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu agar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami untuk melakukan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Marilyn Monroe. Seorang artis lawas bernama Marilyn Monroe, Anda mungkin mengenalnya. Ia telah menjadi penyanyi terkenal pada usia belia di Amerika Serikat. Muda, cantik, menarik, dan berbakat. Itulah kesan yang diperoleh publik. Tapi itu dulu ketika ia masih hidup. Sekarang, ketika sudah meninggal dengan tragis di masa mudanya, ia tidak lagi cantik, menarik, dan bakatnya pun jadi percuma. Demikian juga jemaat mula-mula, yang dalam kehidupannya menampilkan jemaat yang hidup, kreatif, dan menarik. Hidup karena jemaat ini terus bertambah jumlah anggotanya dan kegiatan peribadatan persekutuannya berlangsung semarak dengan partisipasi semua anggota. Kreatif karena mereka dalam segala keterbatasannya mampu menerapkan pelayanan diakonia yang mandiri. Mereka saling memperhatikan dan berbagi menurut kemampuan masing-masing, sehingga tidak ada anggota jemaat yang berkekurangan. Menarik karena banyak orang tertarik bergabung setelah melihat pola hidup jemaat yang tidak egois, penuh keramah tamahan. Ditambah lagi, jemaat membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus sehingga karunia-karunia Roh Kudus tercurah dalam bentuk berbagai mujizat. Mujizat itu semakin membuatnya menarik. Lalu, bagaimana dengan jemaat tempat kita bersekutu? Adakah tanda-tanda jemaat yang hidup, kreatif, dan menarik pada kita? Atau seperti Marilyn Monroe yang sudah mati, tak lagi kreatif dan sangat tidak menarik? Jika jemaat kita kurang menampakkannya, itu bukanlah kesalahan perorangan atau kelompok, tapi kesalahan kita semua. Namun, jangan berputus asa. Selama kita masih hidup, mari kita bersama membangun kembali jemaat kita menjadi jemaat yang hidup, kreatif, dan menarik. Jika itu terjadi, maka nama Tuhan pasti dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas pemeliharaanmu bagi jemaatmu hingga hari ini.
Bangunkan kembali semangat dan kasih kami kepadamu, agar kami menjadi jemaat yang hidup, berapi-api dalam roh dan setia melayani. Tanamkan dalam hati kami kreativitas dan hikmat dari Roh Kudus, supaya setiap pelayanan kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Satukan kami sebagai satu tubuh Kristus yang saling mengasihi dan mendukung, dan jauhkan kami dari roh perpecahan, dan penuhi kami dengan semangat kebersamaan serta kasih yang tulus, sehingga melalui kehidupan jemaat ini banyak orang mengenal kasih-Mu yang nyata. Pimpin dan pakailah kami Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.